Ibu, Ayah, jangan terlalu dipaksakan. Leon Jaya akan segera datang. Yumi, apa kamu lapar? Ibu buat sup ayam. Nanti ibu pulang dan bawakan buat kamu. Nggak usah repot-repot, Ibu. Bukan masalah. Hamil itu nggak gampang. Ditambah lagi posisi bayinya sungsang. Di sini saja dan istirahat yang cukup. Memang tugas kami untuk menjagamu. Benar. Sayang, ayo pulang dan bawakan sup ayam. Kami pergi dulu ya. Ibu, Ayah, hati-hati di jalan. Nyetirnya pelan-pelan. Pak Ferry, ini Patek Philippe, dirancang oleh Sergio, desainer utama mereka, si bintang Caesar. Baru sampai hari ini, nama Anda terukir di atasnya. Lumayan, cukup perhatian. Sampaikan terima kasihku pada mereka. Halo? Ayah, aku sudah mau melahirkan. Apa? Yumi! Sepertinya kamu sudah gila karena kebanyakan belajar. Aku bekerja keras membesarkanmu selama 20 tahun. Kasih kamu segalanya. Bahkan mau kasih guru kurniawan ke kamu. Tapi kamu kabur demi pria pecundang itu. Ayah, Leon bukan pecundang. Kamu nggak tahu apa yang aku mau. Aku nggak peduli sama harta atau kemewahan. Yang aku mau cuma cinta yang tulus dan sederhana. Kalau ibu masih di sini, ibu akan mendukungku. Ibu nggak akan sepertimu yang keras kepala. Kamu! Yumi! Kalau hari ini kamu melangkah keluar, aku bukan lagi ayahmu! Maafkan aku bukan anak yang baik. Selamat ketua. Anak itu bukan anak baik, tapi Yumi mencintainya. Sekarang bayinya akan lahir. Baik, siapkan hadiah. Semua hadiah pernikahan yang gak sempat aku kasih akan kuganti semuanya. Baik, Tuan. Kalau dia tahu diri dan memperlakukan Yumi baik, aku jamin hidupnya mewah. Tapi kalau dia berani buat masalah, aku akan membuatnya menyesal selamanya. Halo, Pak Ferry. Ayo, kita pergi untuk melihat putriku dan juga calon cucu laki-lakiku. Tuan Harun, ada apa? Pergi ke bank sekarang. Ambil vas emas Cloison kesayanganku. Bawa kembali ke sini. Aku kasih sebagai hadiah. Hadiah? Benar. Pewaris grup kurniawan sedang hamil. Kalau langkah ini tepat, seluruh negeri ini akan berada di bawah naungan bisnisku. Cepat, siapkan semua hadiah terbaik. Baik. Cepat, ini kesempatan kita menarik perhatian keluarga kurniawan. Jangan tertinggal. Baik. Wah, rumah sakit bersalin pertama Haldia. Ini rumah sakit swasta terbaik di Haldia. Pasti sangat mahal kan, Leon? 3 juta sehari. Kata Yumi ini persalinan sungsang. Dia takut kalau komplikasi. Dia bersikeras pada keputusan ini. 3 juta sehari? Apa dia gila? Wah, dia memang tahu gimana menikmati hidup. Cuma karena persalinan sungsang dia harus kesini. Dia sungguh menganggap uangmu tumbuh dari pohon. Apa maksudmu? Leon, meskipun kita berteman, aku juga wanita. Dia cuma melahirkan kan? Itu bukan masalah besar. Menurutku, istrimu merasa karena dia melahirkan, dia bisa semena-mena padamu dan menuntut segalanya. Sungguh nggak tahu diri. Dia cuma melahirkan, tapi fasilitas ini belum masa pemulihan, belum masa perawatan. Pendidikan pasti harus akademi swasta. Kita cuma keluarga biasa, gimana bisa menanggungnya? Dia pikir dia siapa, pewaris keluarga kaya. Leon, kamu sudah bayar biayanya? Belum. Bagus, dengarkan aku. Kali ini jangan mengalah. Kalau kamu mengalah, dia akan makin semena-mena. Wanita akan jadi makin serakah. Setiap kamu mengalah, tuntutannya akan semakin besar. Akhirnya dia malah jadi seenaknya. Jangan sampai menyesal, aku akan buat dia tahu batasnya. Aku pastikan dia menurutimu mulai sekarang. Oke, aku serahkan semuanya padamu. Jangan terlalu kaku denganku. Kalau enggak, aku nggak anggap saudara. Iya, ayo.
Berdasarkan hasil tes, semua tanda vitalmu terlihat cukup baik. Jangan khawatir. Suamiku akan sampai. Aku akan memintanya mengurus administrasi nanti. Tapi kamu harus banyak istirahat. Bayimu sungsang. Kamu harus mengurangi stres. Kalau kamu ada masalah, panggil aku kapanpun. Baik, terima kasih bantuannya. Nggak masalah, memang tugas kami di sini. Nak, sebentar lagi kamu akan bertemu Mama dan Papa. Sayang. Sayang, ada apa? Leon, lihat kan apa yang aku bilang? Apa? Lihat sekeliling dengan baik. Apa ini tempat persalinan? Ini kayak tempat liburan. Buang-buang uang. Dengar aku, saat teman-temanku melahirkan gak satu pun bersikap seperti ini. Biaya rumah sakit dan pemulihan cuma sekitar 5-6 juta. Totalnya 6 juta? Benar, itu cuma persalinan, bukan masalah besar. Beberapa tahun lalu, wanita yang melahirkan di rumah jadi hal yang sangat umum. Aku belum pernah lihat orang serapuh itu. Aku pikir Yumi cuma berpikir soal bayinya. Dengarkan, Leon. Percayalah, sebagian wanita sangat penuh dengan siasat. Mereka kosong dan suka pamer. Menurutmu, kenapa istrimu datang ke sini? Cuma karena mahal itu bikin dia pamer. Dia sama sekali nggak peduli apa yang kamu alami. Wanita seperti itu bukan istri yang baik. Serahkan padaku. Baiklah, aku mengandalkanmu. Jangan konyol. Kita sahabat baik kan? Sampai kapanpun aku selalu ada untukmu. Sayang, ada apa? Perawat baru aja ngasih tagihan rumah sakit. Dengar Yumi, menginap di sini sangat mahal kan? Melahirkan di sini butuh biaya 60-70 juta. Sekarang kamu hamil dan gak bisa hasilkan uang. Setelah bayi lahir pun kamu juga gak bisa kerja. Sementara Leon, dia gak gampang cari uang. Kalau menurutku, kita gak perlu bayar biaya rumah sakit ini. Cari rumah sakit lain. Apa? Pindah? Apa? Pindah? Benar. Kamu akan dipindahkan. Dengar, kamu harusnya kasihan pada Leon. Gak gampang jadi satu-satunya pencari nafkah. Lagi pula, orang normal mana yang melahirkan datang ke tempat seperti ini? 3 juta per hari. Kamu pikir uang tumbuh dari pohon? Aku rasa kamu bukan melahirkan. Kamu di sini untuk liburan mewah. Liburan mewah? Aku di sini karena bayinya berada di posisi sungsang. Aku butuh perawatan khusus. Selain itu, kalau kita pindah sekarang, rumah sakit lain bisa saja penuh. Sayang, kalau kamu khawatir dengan biayanya, kamu bisa daftarkan aku dulu. Kalau kita dapat tempat lain, kita bisa segera pindah. Apa kamu sudah pikir matang-matang? Sayangnya masuk memang mudah, tapi untuk keluar nggak semudah itu. 3 juta per hari itu berarti setiap hari uang terus keluar. Siapa yang bayar semua itu? Minggir, biar aku yang bicara. Enggak, aku sahabat Leon. Sekarang aku mewakilinya. Minggir. Yumi! Yohana benar. Mungkin kita harus pindah. Ini rumah sakit swasta. Biaya perharinya sangat mahal. Kita akan punya pengeluaran lain kalau bayinya sudah lahir. Ayolah Yumi, klinik kecil pun sebenarnya nggak buruk. Semua temanku melahirkan di rumah sakit kecil. Bayi mereka tetap lahir sehat dan mereka cuma habis beberapa juta saja. Begitu cara mereka nabung untuk masa depan. Lihat dirimu, kalau kamu habis sebanyak ini untuk persalinan, gimana dengan masa pemulihan? Biaya pendidikan? Kalian mau hidup dari mana? Kamu harus memikirkan Leon, pikirkan juga keluarga ini. Leon, jangan khawatir, ada aku. Aku nggak biarkan dia menipumu.
Kita sahabat, sampai kapanpun aku selalu ada untukmu. Yumi, jangan salahkan kami karena menekanmu. Kalau kamu ingin tetap di sini silahkan, tapi semua biaya harus kamu tanggung sendiri. Lagi pula uang hasil kerja keras Leon gak untuk kamu hamburkan saja. Oke, aku akan membayarnya sendiri. Aku pergi dulu. Kalian semua tunggu di sini. Jangan bergerak sampai aku panggil. Jangan ganggu Nona Yumi. Baik. Halo, untuk pendaftaran, baik. Leon, lihat, dia jelas punya uang tapi suruh kamu bayar. Apa aku bilang? Begitu dikasih sedikit, dia akan ambil lebih banyak. Kamu harus biarkan dia bayar sendiri, jadi dia rasakan sendiri. Dari situ dia belajar hemat dan memahami kamu. Yohana, aku bakal gimana tanpa kamu? Kita ini saudara, memang tugasku. Maaf Nona Kurniawan, kartu Anda ditolak. Anda masih kurang 20 juta. Tapi aku cuma punya 40 juta di rekeningku. Aku masih kurang 20 juta. Leon, dia sudah kehabisan uang. Itu nggak masuk akal. Penghasilannya 20 juta per bulan. Bahkan dengan cicilan rumah 10 juta. Ditambah pengeluaran harian kita. Harusnya masih punya tabungan sekitar 80 juta. Untuk biaya hidup, perawatan kehamilan, pendidikan awal, dan cicilan rumah, gimana bisa aku punya sisa? Hari ini, kalau kamu pergi dari sini, aku Ferry Kurniawan, bukan lagi ayahmu. Boleh aku pinjam 20 juta? Nanti aku ganti. Nggak bisa. Yang dibilang istrimu bohong. Tentu pengeluaran dan perawatan kehamilan butuh banyak biaya. Tapi jangan lupa, dia menyimpan semua uang hadiah pernikahan. Itu cuma 20 juta, nggak mungkin dia nggak punya. Dia pasti sembunyikan. Kamu ada benarnya. Leon, bisa kamu bayar dulu 20 juta itu? Nanti aku ganti. Nanti? Apa maksudmu nanti? Jangan pikir aku nggak tahu trik kecilmu. Kamu cuma mau melahirkan dulu lalu menarik semua janjimu. Kita nggak lahir kemarin, jadi berhenti berpura-pura. Kamu... Leon, perutku sangat sakit. Tolong bayar dulu 20 juta itu. Jangan bertele-tele, jangan berlagak kaya kalau nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, pergi ke tempat lain. Kamu mau kemewahan tapi nggak mampu. Apa? Kamu anggap Leon itu mesin ATM. Kamu nggak puas kalau dia belum kehabisan uang. Kamu ini akan jadi ibu. Sedikit tahu malu bisa nggak? Hei, kenapa bertengkar lagi? Apa yang terjadi? Leon, jangan biarkan dia memanipulasimu. Intinya cuma satu, pindah ke rumah sakit lain atau dia bayar sendiri. Kalau enggak, kita nggak perlu bayi ini. Oke. Apa kamu belum paham situasiku sekarang? Aku
putus hubungan dengan keluargaku. Setelah kita menikah, kamu bilang mau mulai bisnis. Aku kasih semua uang pernikahan, termasuk semua tabunganku. Aku juga menanggung semua biaya hidup kita. Rumah, mobil, semua dari aku. Aku sungguh gak punya uang lagi. Hai, sudahlah cukup. Hentikan drama penyesalan itu. Kamu putus hubungan, itu urusanmu. Apa hubungannya sama Leon? Kalau kamu mau tetap di sini, bayar sendiri. Kami gak kasih sepeser pun. Sayang, perutku sangat sakit. Tolong biarkan aku mendaftar dulu. Aku khawatir pada bayinya. Yumi, berhenti pura-pura. Aku nggak pernah sadar kamu seboros ini. Dirawat di rumah sakit swasta. Kamu cuma mau pamer ke semua temanmu, kan? Bahkan kamu pakai bayi ini untuk mengancamku. Aku pura-pura. Aku pamer. Apalagi, kamu bilang semua itu cuma buat menipu Leon. Jadi kamu bisa hidup mewah di sini. Aku menipu Leon demi bisa hidup mewah di sini. Memang begitu kan? Kalau kamu mampu bayar sendiri. Kenapa? Bahkan kamu nggak punya 20 juta. Pakai kartu kreditmu atau aplikasi pinjaman, banyak di sana. Aku yakin bisa kalau mau berusaha. Kamu mau aku hutang cuma untuk melahirkan? Memang kenapa? Itu bayimu, itu saja kamu nggak mau bayar. Cuma tahu bergantung pada pria. Kalau aku nggak akan biarkan suamiku bayar sepeser pun. Sebagai sesama wanita, kamu sungguh buat aku malu. Diam! Berhenti bicara omong kosong. Aku nggak pernah manfaatkan Leon. Oh, wah, kamu bilang nggak memanfaatkannya. Lalu kenapa masih di sini? Kenapa kamu nolak ambil pinjaman? Perutku sangat sakit. Pinjaman? Pinjaman apa? Yumi! Apa yang terjadi sama kamu? Yumi, bertahanlah. Apa yang terjadi? Kenapa bicara tentang pinjaman? Ibu, ayah, tolong tunggu di luar. Ini antara aku dan Yumi. Bayinya akan lahir, tolong segera bayar tagihannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia kehabisan darah, kenapa tagihannya belum dibayar? Kamu suruh Yumi bayar sendiri? Apa kamu seorang pria? Seperti inikah kami membesarkanmu? Orang tuanya tampak bijak, tapi gagal mendidik anaknya. Tuan Nyonya, tolong tunggu di luar. Serahkan pada kami. Kalian berdua keterlaluan. Leon, jangan dengarkan omong kosongnya. Kita nggak bisa ke klinik kecil. Persalinan sungsang sangat berbahaya. Rumah sakit ini punya dokter terbaik di seluruh negeri ini. Mereka akan jaga ibu dan bayinya aman. Ayah, Yohana cuma peduli padaku. Leon, kamu membangun hidup dengan Yumi, bukan dengan dia. Sekarang pergi bayar tagihannya. Yumi akan segera melahirkan. Keluar. Anak kita nggak punya teman sepertimu. Ayah, apa maksudnya? Yohana itu sahabatku. Aku lakukan ini demi kebaikan Leon. Semua temanku melahirkan cuma dengan biaya 5-6 juta. Mereka pergi ke klinik kecil. Sebagai orang tua Leon, apa kalian cuma diam melihat anak kalian dimanfaatkan oleh wanita itu? Hentikan omong kosongmu. Ayah, kamu sudah semakin tua. Ini urusan kami anak-anak muda. Sebaiknya jangan ikut campur. Kamu bisa membuat aku gila. Yang kamu lakukan pada Yumi dan bayinya yang belum lahir nggak bertanggung jawab sekali. Ayah, tenanglah. Soal uang, aku akan ambil pinjaman. Yohana, jangan hiraukan mereka. Orang tuaku memang seperti itu. Nggak masalah, Leon. Asal kamu tahu, aku lakukan semua ini untukmu. Istrimu dari awal nggak bawa mahar, tapi sangat boros. Saat semua temanku menikah, keluarga mereka seenggaknya kasih 300 juta tunai. Dan mereka tetap pilih rumah sakit biasa. Aku belum pernah lihat orang begitu dimanja. 300 juta tunai.
Bukan cuma uang tunai, mereka juga dapat mobil seharga 300 juta. Tapi lihat dia, tanpa mahar sama sekali malah jadi penguras harta. Suster, tolong proses pembayaranku. Nah, begitu. Tapi masih ada langkah terakhir. Langkah terakhir. Uang itu kamu pinjam dengan kredit. Itu utang pribadimu. Jadi, kamu harus buat pernyataan buktikan kalau kamu akan melunasinya. Dan gak ada hubungannya sama Leon. Apa kamu bilang? Aku bilang kamu harus buat pernyataan. Hutang itu kamu bayar sendiri, jangan libatkan Leon. Cukup! Bayi yang aku kandung ini anakku dan Leon. Kenapa kamu berteriak kayak nggak waras? Aku sahabatnya. Berani bicara seperti itu pada aku. Kamu sama sekali nggak menghormatinya. Yumi, Yohana itu sahabatku. Kalau bicara dengannya, tunjukkan sedikit rasa hormat. Nggak apa-apa, Leon. Itu bukan masalah. Tapi Yumi, kamu sudah pinjam uang itu. Apa satu langkah terakhir itu sulit? Diam! Leon, bukannya Yumi sudah cukup baik padamu? Apalagi yang kamu mau? Ayah, rumah sakit swasta ini sepenuhnya idenya. Memintanya untuk bayar tagihan, nggak berlebihan. Cukup. Hentikan. Aku akan buat pernyataan. Silakan. Leon, aku akan buat pernyataan. Tapi saat ayahku kesini, jangan berani menyebut soal uang yang kupinjam. Dia benci drama seperti ini. Bayi kita akan segera lahir. Dan akhirnya ayahku menerimamu. Aku harap kamu bisa kasih keluarga yang utuh untuk anak kita. Leon, apa pekerjaan ayahnya? Nggak tahu. Aku cuma ketemu sekali. Dia seperti bukan orang penting. Hah? Jadi cuma orang biasa. Ayah mertuamu cukup sombong juga ya. Menerimamu. Dia pikir dia siapa? Orang terkaya di kota ini. Sejujurnya menikah denganmu saja sudah langkah besar untuknya. Yumi, karena ayahmu akan datang, dengar baik-baik. Apa yang belum dia kasih, harus dia kasih pada Leon. Kalau enggak, jangan harap kami bersikap baik padanya. Ayah? Yumi, Ayah. Ayah datang. kalau aku nggak datang, kamu pasti ditindas habis-habisan. Jadi Anda ayah Yumi? Bagus. Anda datang tepat waktu. Yumi nolak untuk buat pernyataan ini. Jadi sebagai ayahnya, Anda harus menulisnya untuknya. Nyatakan kalau biaya 20 juta ini nggak ada hubungannya sama Leon. Yohana! Leon, istrimu sangat jahat. Setiap kali bahas soal uang seakan itu soal hidup dan mati. Yumi, cukup! Yohana itu sahabatku. Bukan hakmu menghina dia. Sayang, pernikahanmu ini sangat berantakan. Kalau sampai tersebar, aku akan jadi bahan candaan. Ayah, bukan seperti itu. Ini bukan niat Leon. Dia dipengaruhi sampai jadi seperti ini. Yumi, aku sudah bilang. Jangan bahas Yohana. Semua yang dia lakukan itu demi aku. Kalau dia peduli padamu, semua ini nggak akan terjadi. Tuan, putri Anda akan segera melahirkan. Dan sebagai ayahnya, karena dulu Anda nggak keluarkan sepeser pun saat mereka menikah, sekarang cepat tulis pernyataan ini. Kamu mau aku menulis pernyataan? Iya, jadi cepat. Pak
Ferry, jangan hiraukan dia. Teman Leon ini sungguh keterlaluan. Istrimu akan melahirkan tapi kamu menuntut pernyataan dari ayah mertuamu? Leon, seberapa baik Yumi kepadamu. Ibumu dan aku tahu semua. Hentikan kekacauan ini. Pergi bereskan prosedurnya dan biarkan dia melahirkan. Tuan, apa maksudmu hentikan? Leon itu putramu. Gimana bisa Anda membela orang lain? Yumi yang menolak untuk pindah. Itu urusannya sendiri, bukan urusanku dan jelas bukan urusan Leon. Kamu, ibu, ayah, tolong tunggu di luar. Setelah ini beres, aku akan urus pendaftarannya dan memastikan bayi ini lahir dengan selamat. Sayang, ini cinta sejati yang kamu cari sampai rela kabur dari rumah. Meski tanpa dukungan ayah, aku dan Leon akan tetap bisa hidup bahagia bersama. Akan kubuktikan ketika dua orang bersama itu nggak dibangun sama uang, tapi cinta. Cinta sejati? Tuan, jangan terlalu polos ya. Apa Anda masih hidup di abad lalu? Cinta sejati juga butuh uang untuk bertahan. Daripada buang waktu, cepat tulis pernyataannya. Leon, apa kamu akan diam saja? Yumi, sudah aku bilang. Aku cuma mau lihat sikap baikmu. Kenapa kamu gak bisa sedikit lebih pengertian? Kenapa Anda masih berdiri saja? Cepat dan tulis pernyataannya. Nggak lihat putrimu sudah kesakitan. Aku Ferry Kurniawan gak pernah menyangka ada di posisi ini, menandatangani pernyataan cuma untuk 20 juta. Tapi sayang, demi kebahagiaanmu dan bayi di dalam perutmu, ayah akan menelan harga diri ayah. Tunggu. Pernyataan ini nggak akan kami setujui. Nggak kalian setujui? Baik. Kalau kamu nggak setuju pergi dari rumah sakit ini, jangan pernah pikirkan soal bayi. Itu cuma satu anak, kenapa harus berlebihan? Jangan persulit keadaan. Diam! Seperti katamu, bayi ini anakku dan Leon. Apa urusanmu, brengsek? Apa yang kamu bilang? Brengsek! Kamu... Leon, apapun yang kamu mau, aku selalu berusaha mendukungmu. Saat kamu gak punya apa-apa, kamu mau menikahiku. Aku terima tanpa ragu. Kamu bilang mau mulai usaha. Aku kasih semua uangku semua. Sekarang kamu suruh aku bayar sendiri persalinannya? Oke, aku setuju. Tapi gimana bisa kamu suruh ayahku tanda tangan? Apa kamu gak tahu malu? Yumi, aku... Leon, jangan biarkan dia manfaatkan rasa bersalahmu. Dia istrimu, bukannya ini memang sudah seharusnya dia lakukan. Untuk tagihan rumah sakit ini, dia yang mau kemewahan ini. Jadi dia yang harus membayarnya. Tentu. Yumi, dengar. Yohana benar. Ini pilihanmu menikmati kemewahan ini. Jadi kamu bayar tagihannya. Kalau kamu gak setuju, apapun yang terjadi saat persalinan bukan urusanku lagi. Leon, aku nggak nyangka kamu mengkhianati keluargamu demi uang. Jadi kalau aku nggak setuju kamu pergi, baik. Aku akan melahirkan dan membesarkan bayi ini sendiri. Mulai sekarang, anak ini nggak ada hubungannya denganmu. Yumi, Yumi! Yohana cuma menasihatimu. Dan kamu balik melawanku. Apa kamu tega denganku? Leon,
kamu masih punya muka untuk bilang itu? Saat si brengsek ini menindasku, apa yang kamu lakukan? Saat dia suruh ayahku tanda tangan, apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang Yohana sahabatku. Yang dia lakukan demi kebaikanku. Oke. Kalau gitu hancurlah bersama. Yumi, maksudmu apa? Berlagak kuat sekarang. Kamu gak berhak marah. Kamu pikir kamu siapa? Gak sadar sama posisimu. Lepaskan tangan kotormu. Kamu pikir kamu siapa? Gak sadar sama posisimu. Lepaskan tangan kotormu. Kamu... Kak Leon, lihat dia ini. Setelah aku bongkar niat busuknya, dia jadi berani main tangan. Padahal aku pikir dia itu istri yang manis dan lembut. Ternyata cuma anak manja gak tahu diri. Yumi, sejak kapan kamu jadi gila kayak begini? Aku gila? Ya emang bukan. Kak, semua yang aku lakuin itu demi kebaikanmu sama Leon. Bukannya berterima kasih, kakak malah mukul aku. Kalau kakak gak gila, terus siapa lagi? Bagus. Biar aku kasih lihat gimana rasanya hadapi orang gila. Lihat itu baru namanya gila. Kamu, beraninya kamu mukul aku habisin kamu. Sentuh putriku sedikit saja. Kamu gak bakal lihat matahari besok. Leon, lihat. Ayah sama anak itu ngeroyok aku. Dua-duanya sudah sinting. Untung kamu tahu sekarang. Kalau enggak, mereka bakal nginjek-injek harga dirimu. Yumi, aku nggak nyangka ternyata keluargamu kayak begini. Dan ayah sudah tua begini, malah mukul wanita. Dulu aku benar-benar buta, sampai bisa jatuh cinta sama kamu. Kamu yang buta. Aku yang buta. Cuma gara-gara uang receh kamu maksa ayahku tanda tangan. Padahal dulu aku percaya kalau kamu punya moral yang tinggi, gak gila harta dan pria pekerja keras. Ternyata kamu cuma sampah. Yumi, memangnya kenapa dengan surat itu? Jangan pikir aku gak tahu apa rencana keluargamu. Kalian cuma mau morotin harta Leon. Ternyata kamu cuma sampah. Yumi, memangnya kenapa dengan surat itu? Jangan pikir aku nggak tahu apa rencana keluargamu. Kalian cuma mau morotin harta Leon. Kalian jadikan dia mesin ATM. Tebakanku benar kan? Kamu pasti punya adik pria. Apa kamu berharap Leon bakal beliin dia rumah dan mobil? Asal kamu tahu ya, dengan latar belakang keluargamu nikah sama orang kayak Leon, sudah kayak dapat durian runtuh. Terus sekarang kamu berani marah, mengancam mau pergi. Memangnya kamu pantas? Dengar ya, sudah selesai ribut di sini. Ini urusan menantuku, bukan urusanmu. Datang ke rumah sakit ini sudah jadi kesepakatan kami semua. Bukan hakmu sebagai orang luar buat ikut campur. Ayah, jangan bentak Yohana. Tasku! Kalian lihat ini. Inilah anak berbakti yang kita besarkan. Pak Ferry, kami benar-benar minta maaf. Ayah, ibu, Yohana lakuin ini demi aku. Sudah aku bilang ribuan kali. Kenapa kalian gak mau dengar? Leon, kenapa kamu jadi begini? Pak, kalian sudah keterlaluan. Dulu Leon itu idola di kampus. Dia itu rebutan. Banyak wanita antri mau nikah sama dia. Keluarga lain pasti bakal kasih mahar ratusan juta. Mereka bakal kasih mobil mewah juga. Waktu Yumi nikah sama dia, selain dirinya sendiri, dia nggak bawa sepeser pun uang. Harusnya kalian salahin dia, bukan Leon. Waktu Yumi nikah sama dia, selain dirinya sendiri, dia nggak bawa sepeser pun uang. Harusnya kalian salahin dia, bukan Leon. Aku dengar wanita itu kasih semua mahar dan tabungannya buat modal bisnis pria ini. Bahkan dia juga yang bayar cicilannya. Apa itu belum cukup? Benar sekali, dia bahkan lagi hamil anaknya. Mau nuntut apa lagi? Kalau menurutku wanita yang satunya itu provokator. Dia cuma iri bisa lahiran di sini. Kalian cuma penonton, ngapain ikut campur? Siapa yang iri? Aku cuma belain Leon di sini. Benar sekali, Yohana itu peduli sama aku. Kalian gak tahu apa-apa. Teman-temanku yang lain waktu mereka nikah dikasih uang minimal ratusan juta sama mobil yang harganya miliaran. Kalau menurutku, belum pernah lihat ayah yang gak berguna. Aku nggak berguna.
Iya, kamu nggak kasih apa-apa pas dia nikah. Sekarang cucumu mau lahir, biaya persalinan aja nggak mau bayar. Gimana sama susunya, sekolahnya, rumahnya? Apa kamu sudah siapkan? Siapa bilang? Aku belum siap. Siap? Kamu? Yumi pasti kabur dari rumah karena miskin, makanya dia pergi. Maksudku, lihat saja baju branded KW itu. Apa kalian kelihatan kayak orang kaya? Aku? Pakai baju branded KW? Emangnya apa lagi? Semua yang kamu pakai dan bawa itu kelihatannya kayak barang mewah pesanan khusus. Kalau aku beli barang, aku nggak pernah lihat harganya. Apa kamu tahu berapa harga semua ini? Aduh, tolong deh. Jam tangan ini harganya lebih dari 10 miliar. Sepatu ini 2 miliar. Pakaian yang kamu pakai ini pasti harganya di atas 1 miliar. Totalnya lebih dari 10 miliar. Mana mungkin kamu mampu beli? Jam tangan ini harganya lebih dari 10 miliar. Sepatu ini 2 miliar. Pakaian yang kamu pakai ini pasti harganya di atas 1 miliar. Totalnya lebih dari 10 miliar. Mana mungkin kamu mampu beli? Aku belum pernah serendah itu sampai harus pakai barang KW. Lucu banget sih kamu. Coba deh bikin bualan yang masuk akal. Kalau kamu memang sekaya itu, mana mungkin Yumi kabur dari rumah? Mana mungkin dia kerja 16 jam sehari cuma buat beli rumah sama Leon? Putri orang kaya? Demi pria miskin tak berguna dia hianatin keluarganya? Nggak ada orang di dunia ini yang sebodoh itu. Dengar ya Pak Tua, kamu kebanyakan nonton sinetron, otakmu jadi rusak. Diam kamu Yohana, mau aku tampar lagi? Aku cuma jujur, terus kenapa? Biar aku jelasin ya, kamu harus tanda tangan surat itu. Suka nggak suka, jangan harap bisa numpang hidup sama Leon. Nggak bakal sudi. Terus, soal bayi yang kamu kandung itu mau dipertahankan atau enggak, itu sepenuhnya keputusan kami. Awalnya, aku mau pergi saja. Anggap masalah ini selesai. Seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi, karena kalian nggak mau berhenti, sepertinya kalian nggak bakal puas sampai aku kasih penjelasan. Bukannya tadi kamu bilang, keluarga aku miskin. Bilang kalau aku nggak bisa nafkahi putriku dan kelahiran cucuku. Bakal aku tunjukkan sekarang juga. Apa saja yang sudah aku siapkan. Bakal aku tunjukkan sekarang juga. Apa saja yang sudah aku siapkan. Oh. Pak Ferry. Lucunya, palingan isinya cuma sampah. Dibuka pun cuma bikin malu saja. Yumi, dari awal, aku cuma mau kamu nunjukin sedikit usaha. Aku cuma mau kita berdua hidup bahagia sama-sama. Tapi kamu malah sewa aktor-aktor ini cuma buat nambah masalah. Mari kita lihat, gimana kalian nipu aku sekarang. Ya ampun, apa ini? Hei, lihat ini. Ini pasti nilainya miliaran. Paling nggak 3 miliar. Kotak ini sebenarnya buat mahar putriku. Dan juga hadiah penyambutan buat calon cucuku. Semua uang ini, apa ini buat kita? Buka semua kotaknya. Wah, ya ampun, banyak uangnya. Ini mas kawin buat putriku. 9 batang emas masing-masing 3 kilo. Dan 9 perhiasan mewah pesanan khusus. Aku belum pernah lihat batang emas tebal ini. Dengan harga emas sekarang, 1 batangnya saja 2 miliar. Ada 9 batang, itu artinya 18 miliar. 18 miliar? Dan di dalam sini, ada sertifikat kepemilikan beberapa rumah mewah terbaik di dunia. Villa kelas atas, totalnya ada 9. Masing-masing, harganya 80 miliar. Tiap rumah, dilengkapi 2 mobil. Digunakan putri sama menantuku. Dan, buat menantuku, sebagai hadiah penyambutan. Banyak banget kotaknya. Ada berapa banyak uang di situ? Pasti nilainya ratusan miliar. Sebagai hadiah penyambutan yang telat, buat menantuku, uang tunai 88,88 miliar.
Kalau saja kalian tadi nggak keterlaluan, semua barang ini bakal jadi mahar putriku dan hadiah buat cucuku yang belum lahir. Wah, itu harta karun yang luar biasa. Pria itu hampir saja jadi orang kaya mendadak. Tadi aku dengar mereka bilang istrinya cuma orang biasa. Ternyata selama ini dia cuma lagi ngetes suaminya. Dia bisa saja punya semuanya, tapi dia gagal dalam tes itu cuma gara-gara uang 20 juta. Salah siapa coba? Itu akibatnya kalau punya teman beracun. Kalau saja wanita itu nggak banyak cincong, semua ini sudah jadi miliknya sekarang. Harusnya ini semua jadi milikku. Punyaku. Apa kau menyesal sekarang? Baru saja tadi kamu nggak bela dia sama sekali. Apa kamu pikir nggak ada yang tahu niat busukmu itu? Kalau saja kamu bela Yumi sekali saja, semua ini bakal jadi milikmu. Tapi apa yang kamu lakuin? Kamu biarkan teman wanitamu itu menghina putriku. Yohana! Ini semua gara-gara kamu! Leon, ada yang nggak beres di sini. Coba pikir deh, kalau dia benar-benar sekaya ini, ngapain dia kabur? Ngapain dia kerja kantoran biasa? Leon, kita lagi ditipu. Apa yang kamu lakuin? Kalian mau ngapain? Siang bolong begini kalian berani nindas wanita lemah? Kamu curi jam tanganku, terus sekarang malah ngeluh. Tadinya aku mikir kamu itu orang penting. Tapi lihat ini, jam tangan yang kamu pakai ternyata palsu. Tadinya aku mikir kamu itu orang penting. Tapi lihat ini, jam tangan yang kamu pakai ternyata palsu. Jam tangan palsu? Leon, jam ini benar-benar palsu. Aku pernah lihat model ini sebelumnya. Ini Patek Philippe dibuat langsung maestro seri bintang Caesar. Cuma ada 10 di dunia. Pacarku itu manajer di toko Haldia. Lihat Leon, tulisan Kurniawan di jam ini nggak mungkin ada di jam yang asli. Jadi, jam tangan ini cuma barang KW murah. Mereka tambahin tulisan itu biar nggak kena masalah hukum. Jadi, kalau jam tangannya aja palsu, berarti semua barang yang dia bawa jelas-jelas palsu juga. Uang ini, emasnya, rumah-rumahnya, semuanya barang palsu. Benar sekali. Ngapain pakai jam palsu kalau bukan penipu? Yohana, tutup mulutmu. Kamu nggak punya hak ngatur di sini. Pacarku itu manajer toko. Dia baru aja chat aku bilang kalau dia sudah di jalan. Begitu dia sampai, kita bakal tahu kebenarannya. Halo sayang, sudah sampai belum? Ada kasus besar. Lihat berliannya dan detail buatannya. Memang kelihatannya kayak Patek Philippe asli. Tapi untuk merek mewah pesanan khusus, kelas atas kayak punya kami, nggak seharusnya ada logo kayak begini. Sayang, coba kasih tahu. Dari mana sebenarnya kamu dapatkan jam ini? Sebagai manajer umum, aku pasti bakal menuntut mereka sepenuhnya. Tapi, untuk merek mewah pesanan khusus, kelas atas kayak punya kami, nggak seharusnya ada logo kayak begini. Sayang, coba kasih tahu. Dari mana sebenarnya kamu dapatkan jam ini? Sebagai manajer umum, aku pasti bakal menuntut mereka sepenuhnya. Dia orangnya, ayahnya Yumi yang bawa. Dia juga bawa semua ini, emas, uang tunai, properti di seluruh dunia, bahkan mobil-mobil mewah. Cuma dengan lihat ini saja, sudah jelas semuanya palsu. Apalagi jam tangan ini, di mata manajer kayak aku, pasti barang tiruan. Coba aku lihat. Persis dugaanku, mudah sekali hancur. Ayo ngaku, kamu dapat dari mana jam palsu ini? Kepala desainer kalian, buatkan itu khusus buat aku. Harganya 10 miliar. Pacarmu baru saja hancurin jam tanganku. Gimana ganti ruginya? Ganti rugi? Pak Tua, sadar diri. Ini barang KW. Sebentar lagi, aku bakal laporin ini ke perusahaan. Begitu polisi datang, kamu bakal membusuk di penjara. Dan satu hal lagi, manajer umum Patek Philippe di Haldia itu
Pak Harun, berani memalsukan produknya. Seluruh keluargamu bisa ucapkan selamat tinggal hidup tenang. Siapa Pak Harun itu? Distributor tunggal di Haldia. Dia kaya raya karena merek ini. Dia sendiri yang antar jam ini tadi pagi. Dia sendiri yang antar. Membual itu gratis ya. Mimpi saja terus. Siapa Pak Harun itu? Distributor tunggal di Haldia. Dia kaya raya karena merek ini. Dia sendiri yang antar jam ini tadi pagi. Dia sendiri yang antar. Membual itu gratis ya. Mimpi saja terus. Begitu aku panggil polisi, mereka sampai di sini. Mereka bakal periksa kalian baik-baik soal kasus uang palsu ini. Sayang, kamu awasi mereka. Aku mau telepon dulu. Ini benar-benar bikin mata terbuka. Leon, jadi ini ayah mertuamu si kaya raya pengguna barang KW itu ya? Lebih dari 80 miliar? Aku berani taruhan uangnya juga palsu semua. Yumi, waktu kita menikah kamu selalu bilang kamu sayang aku. Ternyata sekarang kamu sama ayahmu malah nipu aku. Kamu benar-benar bodoh. Aku malas jelasin lagi. Karena kamu memang gak punya alasan. Untung aku ada di sini. Kalau enggak, Leon bakal hancur karena kamu. Dengan semua uang dan emas palsu ini sudah cukup buat bikin kamu dan ayahmu di penjara. Putus hubungan sama keluarga. Cuma acting. Kamu sama ayahmu actingnya jago ya. Pura-pura jadi korban. Cuma buat morotin harta Leon. Iya, terserah. Apa katamu saja, jam tangan itu harganya 10 miliar. Pas tagihannya datang, jangan berani datang minta ampun. Leon, lihat, mereka baru saja ngaku aku sudah bongkar rencananya. Baguslah, kamu gak luluh tadi. Kalau enggak, seluruh hidupmu bakal hancur karena dia. Baguslah, kamu gak luluh tadi. Kalau enggak, seluruh hidupmu bakal hancur karena dia. Aku pikir kamu ninggalin keluargamu demi aku. Karena kamu cinta sama aku. Tapi ternyata kamu cuma mau hartaku. Manfaatin aku buat hidup mewah. Buat memenuhi gengsimu yang gak seberapa itu. Pakai otakmu, Leon. Kapan aku pernah minta uang sepeser pun darimu? Mulai sekarang, bayi yang aku kandung ini gak ada urusannya lagi sama kamu. Kamu boleh pergi, tapi bayinya tinggal. Kamu harus serahkan bayi itu ke Leon. Lepasin aku. Lepasin. Sakit tau. Lepaskan. Lepasin aku. Kamu. Yumi! Kalau terjadi apa-apa sama Yumi, aku pastiin kamu membusuk di penjara. Aku nggak sengaja. Kalau dia nggak pegang-pegang aku nggak bakal lepasin dia. Ini salah kalian sendiri. Dokter, gimana keadaan putriku? Dia baik-baik saja. Tapi bayinya... Yumi, kamu nggak apa-apa? Mau apa kamu? Mau apa kamu? Ini semua salahmu. Kamu hancurin semuanya. Balikin bayiku. Yumi, lepaskan. Balikin bayiku. Yumi! Berhenti! Bayiku sudah nggak ada. Bayiku sudah nggak ada. Mungkin memang lebih baik dia nggak usah lahir ke dunia ini. Apa kamu bilang? Kalau dia lahir dia bakal punya ibu penipu dan kakek penipu. Lebih baik dia nggak usah lahir sekalian. Leon, kamu lebih rendah dari binatang. Kalau dia lahir dia bakal punya ibu penipu dan kakek penipu.
Lebih baik dia nggak usah lahir sekalian. Leon, kamu lebih rendah dari binatang. Lebih rendah dari binatang? Bukannya ini semua karena ulahmu sendiri, Yumi? Kalau kamu sama ayahmu nggak coba nipu aku berkali-kali, apa bakal jadi kayak begini? Kami nipu kamu. Kami mau hartamu. Leon, aku benar-benar buta pernah mau hidup sama kamu. Asal kamu tahu ya, semua yang kamu punya nggak ada harganya dibanding 1 jam tangan ayahku. Ngapain teriak-teriak? Sampai sekarang masih saja acting. Nggak sebanding sama jam tangan. Memangnya kalian siapa orang paling kaya? Untung aku ada di sini. Kalau enggak, uangnya bakal dicuri sama kalian. Putus hubungan sekarang hal terbaik yang harus dilakukan. Ambil tuh jam tangan. Begitu petinggi Patek datang, semoga sukses jelasin ini semua. Hitung kerugiannya. Baik, Pak. Leon, kamu nggak apa-apa? Kalian bodoh ya? Ini jam pesanan khusus dibuat pimpinan kami. Siap-siap saja kehilangan semua yang kalian punya. Grup Kurniawan. Nilai perusahaan mereka capai ratusan triliun. Mereka punya dana tunai ribuan miliar. Grup Kurniawan. Aku dengar nilai mereka sudah 1 kuadriliun sekarang. Pak Ferry bisa dibilang orang paling kaya di negeri ini. Apa mungkin wanita ini? Apa kalian dari grup Kurniawan? Iya, aku pewaris utama grup Kurniawan. Ayahku CEO grup Kurniawan. Dan bayiku yang sudah meninggal, dia anakku. Harusnya jadi pewaris tunggal selanjutnya. Leon, tadinya aku mau bilang semuanya setelah bayi kita lahir. Aku gak bilang apa-apa karena gak mau bikin kamu tertekan. Itulah alasannya aku merahasiakannya. Sekarang aku sadar, untung saja aku gak bilang lebih cepat. Kalau anakku lahir dan tahu kamu ayahnya, dia pasti bakal kecewa. Hebat ya Yumi, kamu sama ayahmu gak cuma kerjasama bikin barang palsu, tapi sekarang berani ngaku-ngaku jadi elit grup Kurniawan? Kamu sama ayahmu gak cuma kerjasama bikin barang palsu, tapi sekarang berani ngaku-ngaku jadi elit grup Kurniawan? Bagus. Panggil saja kami penipu. Yohana, seumur hidupmu kamu bakal bayar mahal apa yang sudah kamu lakuin. Kamu harus tanggung jawab atas nyawa bayiku. Aku bakal bayar. Tanggung jawab? Apa kamu sudah gila? Karena bayimu meninggal? Dia CEO grup Kurniawan. Kalau ayahmu memang CEO di saat kamu melahirkan begini, mana ada sosialita yang datang buat ngerayain? Benar sekali. Leon, jangan biarkan dia nipu kamu lagi. Iya, Yohana. Yohana ada benarnya. Yumi, mau sampai kapan kamu terus acting kayak begini? Mau sampai kapan kamu terus acting kayak begini? Apa yang lucu? Leon tuh lagi ngomong. Yumi, kalau ayahmu benar-benar elit, orang-orang penjilat pasti sudah antri di depan pintu. Tapi mana mereka? Nggak ada satupun. Jangan bilang mereka semua sudah mati. Apa kamu bilang? Yumi, jangan buang tenaga layanin anjing gila. Makin keras dia menggonggong sekarang, makin keras dia bakal menangis nanti. Pak Harun, Gucci ini harta karun lapis emas 30 tahun milik Anda. Apa Anda mau kasih ini? Orang yang kita tuju, pewaris tunggal grup Kurniawan Ibu Yumi. Kalau saja aku nggak dengar, dia lagi melahirkan. Kita nggak punya kesempatan ketemu dia. Ngomong-ngomong Pak, baru dapat laporan soal jam tangan palsu. Biar bagian hukum yang urus. Buat apa aku bayar mereka mahal-mahal? Cuma duduk-duduk saja. Bu Rosa, Anda beneran mau kasih ginseng kuno ini? Cuma ginseng kok. Aku beli mahal-mahal dulu, memang buat momen kayak gini. Pak Wandi, Anda beneran mau hadiahin mutiara malam ini? Harganya 500 juta, Anda belinya lelang. Kamu benar-benar berpikiran sempit. Selama itu bisa bikin Ibu Yumi senang, uang segitu nggak ada artinya. Nanti juga kita bisa dapat gantinya 100 kali lipat.
Bikin aku nangis? Bakal aku bikin kamu nangis sekarang juga. Sertifikat palsu, kunci palsu. Menipu Leon kami, asal kamu tahu ya. Leon, cepat bantuin aku, robek semuanya. Leon, demi tahun-tahun yang sudah kita lalui, aku peringatkan kamu jangan ikutin dia. Kalau enggak, seumur hidupmu, enggak. Kamu enggak punya masa depan lagi. Kamu yang enggak punya masa depan, mau nakutin siapa? Leon, jangan dengerin dia. Cepat, robek. Kamu yang enggak punya masa depan, mau nakutin siapa? Leon, jangan dengerin dia. Cepat, robek. Leon, jangan dirobek. Leon, jangan dengerin dia. Jangan percaya dia, nak. Joanna sudah jadi sahabatku bertahun-tahun. Dia lakuin ini semua demi kebaikanku. Gak mungkin celakain aku. Lihat ini. Inilah balasan karena sudah menipu. Yumi, apa kamu pikir aku peduli sama uang? Soal pindah rumah sakit itu, dari awal aku cuma mau kamu nunjukin sedikit usaha. Benar sekali. Leon sudah kasih seluruh hatinya buatmu. Terus balasannya cuma kebohonganmu saja. Jadi Yumi, kita berdua sebaiknya cerai saja. Apa kamu bisu? Kamu nggak dengar apa kata Leon? Cerai. Sekarang juga. Bagus. Tapi kalian para terdakwa, apa kalian sudah siap masuk penjara? Kamu panggil aku apa tadi? Terdakwa? Apa maksudmu? Terdakwa? Persis kayak kedengarannya. Artinya aku nuntut kalian. Nuntut kami? Atas dasar apa? Dia yang bikin barang palsu. Dia yang langgar hukum. Harusnya kami yang nuntut dia. Yumi, aku benar-benar gak nyangka. Kita sudah nikah 3 tahun. Akhirnya kamu nuntut aku. Aku pikir kamu sudah nggak punya hati. Kenapa lagi kamu biarkan makhluk ini hancurin hubungan kita? Siapa yang kamu panggil makhluk? Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu! Sudah aku bilang tadi, dari awal, Johanna selalu peduli sama kita. Semua yang dia lakuin, cuma biar kita bisa tetap sama-sama. Apa yang dia lakuin itu salah. Tanda tangan sekarang juga. Tanda tangan dan pergi dari sini. Kamu benar-benar nggak tertolong lagi. Apa kamu pernah pikirin gimana kalau uang dan hadiah ini asli? Konsekuensi apa yang bakal kamu hadapi? Gimana kalau uang dan hadiah ini asli? Konsekuensi apa yang bakal kamu hadapi? Nggak mungkin. Itu semua pasti palsu. Lihat deh. Leon sudah nyuruh kamu pergi. Cepat tanda tangan surat cerainya, sana pergi. Bagus. Kalau gitu balikin semua yang sudah aku kasih buat kamu. Balikin apa? Sadar. Selama 10 bulan kehamilanmu kamu cuma numpang hidup. Kamu gak hasilin uang. Gimana bisa kamu minta uang lagi? Selama 10 bulan ini perhatian dari Leon dan keluarganya jadi sia-sia karena kamu. Lagi pula, kamu bahkan gagal lahirin bayinya. Mau cerai silahkan, tapi kamu pergi tanpa bawa apa-apa. Kamu bahkan gagal lahirin bayinya. Mau cerai silahkan, tapi kamu pergi tanpa bawa apa-apa. Pergi tanpa bawa apa-apa? Leon, apa ini sahabat baikmu? Adik kesayanganmu? Mau nanya, apa ini idenya atau idemu? Johanna lakuin yang terbaik buat aku. Dan dia juga nggak salah. Leon, aku benar-benar buta. Leon, pakai otakmu. Dia jelas-jelas lagi hancurin hidupmu. Kalian ini di pihak siapa sih? Ibu, ayah,
Berhenti jelek-jelekin Yohana. Bukannya dia lakuin ini semua buat bantu aku. Bantu kamu dari menantu orang kaya. Jadi binatang gak tahu diri, gak bisa bedain yang mana yang benar. Sudahlah, nggak usah banyak omong. Yumi, dengerin baik-baik. Aset milik Leon termasuk rumah dan mobil nggak bakal dapat sepeser pun. Oh iya, cicilan rumah sama mobilnya kamu harus tetap bayar. Lagi pula, rekening pembayaran aslinya kan atas namamu. Yumi, waktu kamu nikah sama aku, kamu gak bawa apa-apa. Sekarang pergi tanpa bawa apa-apa. Kita impas kan? Semua barang yang kamu sebutin tadi aku nggak butuh satupun. Terus apa yang kamu mau? Cincin giok itu. Cincin yang aku kasih setahun yang lalu, balikin. Aku nggak mau yang lain. Cincin giok itu? Yumi, gak nyangka kasih barang ini ke dia. Cinta tulusmu sia-sia saja. Tapi setelah ini, aku berharap kamu belajar dari pengalaman. Cincin giok itu? Yumi, gak nyangka kasih barang ini ke dia. Cinta tulusmu sia-sia saja. Tapi setelah ini, aku berharap kamu belajar dari pengalaman. Kenapa aku rasa kalau cincin giok ini palsu? Kalau enggak, kenapa bisa terang banget? Apapun itu aku malas menjelaskannya. Kembalikan saja cincinnya. Terus aku bakal tanda tangani semuanya. Dan semuanya selesai. Nggak bisa. Kamu sudah kasih. Nggak boleh diambil lagi. Sudah aku bilang aku nggak minta yang lain. Aku bahkan bisa lunasi semua utangnya sekarang. Aku cuma mau cincinnya. Cuma itu warisan dari ibuku. Mau ngapain kamu? Menurutmu aku mau apa? Hah? Jangan! Jangan! Jangan tegang begitu. Ini kan cuma rongsokan. Dikasih pun aku nggak mau. Kelihatannya cuma dicelup bahan kimia saja. Dipakai malah bikin sakit. Kembalikan. Nggak perlu kasar dong. Mau ini? Awas aja ku hancurin. Leon, aku sudah kasih semuanya. Kamu mau apa lagi? Cuma cincin murahan, kenapa harus teriak? Ini cincin pusaka giok putih. Cuma ini peninggalan ibuku. Ini barangku yang paling berharga. Kalau sampai rusak, kalian gak bakal bisa ganti rugi. Sudahlah Yohana, kasih saja dia. Cuma cincin murahan, kenapa harus teriak? Ini cincin pusaka giok putih. Cuma ini peninggalan ibuku. Ini barangku yang paling berharga. Kalau sampai rusak, kalian gak bakal bisa ganti rugi. Sudahlah Yohana, kasih saja dia. Cincin begini saja nggak mau kamu kasih. Sekarang aku tahu sifat aslimu. Ambil cincinnya. Jangan mendekat. Oh? Jangan. Kamu... Kalau sudah dikasih, jangan diminta lagi. Kamu pengen banget ya? Ambil saja pecahannya. Dan keluar. Leon! Teman macam apa dia ini? Kalian itu sudah bercerai. Kenapa kamu masih memaksa sampai segininya? Kenapa ini jadi seperti ini? Bibi, Paman, kalian ini di pihak siapa? Ini demi kebaikannya Leon. Kamu... Kalian mau melihat Leon dimanfaatin sama penipu sepertinya? Kalau aku sih nggak betah. Cukup tutup mulutmu. Kalau bukan karenamu, ini semua nggak akan terjadi. Kamu berani menamparku? Akan ku habisi kalian. Yumi! Kalian mau melihat Leon dimanfaatin sama penipu sepertinya? Kalau aku sih nggak betah. Cukup tutup mulutmu. Kalau bukan karenamu, ini semua nggak akan terjadi.
Telepon polisi. Akan kubuat kalian mendekam di penjara. Salam, Pak Ferry. Kamu pasti Pak Ferry. Kami sering dengar soal Bapak. Aku Derek dari Julian Network. Salam. Hei, coba lihat itu. Bukannya dia itu kepala dari grup Jansen, Pak Harun? Dia pria terkaya di Haldia. Lihat wanita itu. Sepertinya dia kepala Hezron Teknologi, Ibu Rosa. Perusahaan dia paling terdepan dalam bidang AI. Itu Julian Network, pemimpin utama industri teknologi di kota kita. Banyak petinggi di sini. Dia pasti kepala grup Kurniawan, orang terkaya di negara ini. Pak Ferry, aku dengar grup Kurniawan sudah punya pewaris. Jadi kami membawa... sebentar. Ini vas berlapis emas. Cuma jadi pajangan di tempatku. Jadi aku hadiahkan untuk putri dan juga cucumu. Betul-betul, Pak Ferry. Ini ginseng 1000 tahun. Pas untuk pemulihan putrimu. Dan ini mutiara pusaka kami. Digosok tiap hari, bisa bikin awet muda. Mohon dapat diterima. Kalian baik sekali. Tapi nggak perlu. Ini... Iya... Yohana, beneran kepala grup Jensen, Pak Harun. Lihat saja wibawanya. Mereka orang elit. Enggak, itu enggak mungkin. Mana mungkin dia pewaris orang elit? Leon, jangan naif begitu. Leon, enggak mungkin dia sekaya itu. Mana ada pewaris yang ninggalin keluarga dan bekerja keras. Alur cerita begini cuma ada di sinetron. Benar, ini mustahil. Orang terkaya ini, aku yakin dia cuma sewa orang buat menyamar. Mereka cuma acting saja. Mereka menyamar? Iya, pasti itu. Dia pasti palsu. Leon, untung saja bayinya nggak ada. Kalau sampai lahir, hidupmu bisa hancur. Coba lihat saja dia. Nipu bersama bapaknya aja nggak cukup. Malah bawa seisi sirkus buat ikut berakting. Apanya vas berlapis emas, ginseng 1000 tahun, mutiara pusaka. Aku tebak, ini pasti barang tiruan dari situs diskonan. Wortel dan manik-manik kaca. Sama kayak cincin giok putih itu. Palsu semua. Konyol sekali. Siapa yang berani meniru kami? Vas berlapis emas ini sudah diperiksa ahli dan ada sertifikatnya. Aku juga ada. Sertifikat? Aku curiga kalianlah yang mencetak sertifikat palsunya. Kalian ini komplotan pemalsu. Malsuin dokumen jadi gampang. Konyol sekali. Siapa yang berani meniru kami? Vas berlapis emas ini sudah diperiksa ahli dan ada sertifikatnya. Aku juga ada. Sertifikat? Aku curiga kalianlah yang mencetak sertifikat palsunya. Kalian ini komplotan pemalsu. Malsuin dokumen jadi gampang. Mulutmu. Omong kosong. Cari mati. Aku omong kosong. Aku cari mati. Berhenti berakting. Dasar sialan! Kurang ajar. Kamu. Kalian berani menamparku. Kalian anggap apa hukum negara? Cari orang terbaik buat reparasi ini. Dan cepatlah. Cepat perbaiki. Baik. Dan kamu, dasar wanita sialan. Kalau ini nggak bisa direparasi, aku habisi kamu. Hei, kalian ini mafia atau gimana? Memang benar, teman cerminan diri. Dia yang mulai, malah nggak terima. Hajar dia.
Pak Harun, ternyata Anda di sini. Kenal dia? Oh, enggak. Perkenalkan semuanya. Aku manajer umum toko Haldia di kota ini. Namaku Thomas. Jadi, aku yang menemukan petunjuk soal jam tangan palsunya. Sudah kulaporkan ke perusahaan. Aku nggak nyangka responnya seserius ini. Bapak sampai datang ke sini. Mana jam tangan palsunya? Apa mereka meniru bahan dan desain kita? Betul sekali. Pak Tua, lihat kan? Pak Harun datang sendiri ke sini. Sebaiknya kamu mengaku dari mana jam tangan itu. Atau kamu bakal tanggung akibatnya. Jam tangan palsu itu dikasih langsung sama bapak itu. Kenapa nggak tanya dia saja? Masa aku yang tanya? Pak Harun sudah ada di sini. Kenapa kamu masih berpura-pura? Aduh. Oh, Pak Harun, tolong jangan marah. Tenang saja. Lihat, orang ini bukannya bekerja keras mencari uang biar bisa beli jam tangan kita. Dia malah beli yang palsu. Orang tua ini cuma bikin pencitraan biar dikira orang elit sama yang lain. Nggak cuma jam tangannya, dia juga malsuin semua uang ini dan surat-surat tanah ini. Oh, Pak Harun, tolong jangan marah. Tenang saja. Lihat, orang ini bukannya bekerja keras mencari uang biar bisa beli jam tangan kita. Dia malah beli yang palsu. Orang tua ini cuma bikin pencitraan biar dikira orang elit sama yang lain. Nggak cuma jam tangannya, dia juga malsuin semua uang ini dan surat-surat tanah ini. Maksud dan tujuanku di sini, aku berjanji, hasil dari semua keberhasilan penemuan luar biasa ini, aku kasih untuk Anda. Kasus ini bisa dipastikan akan masuk berita. Nanti, reputasi dan penjualan di toko kita akan mengalami peningkatan dengan pesat. Masuk berita? Betul. Berita gundulmu! Loh, Pak Harun, kenapa aku dipukul? Karena harus. Pak Harun, aku salah apa? Aku. Dasar botak sialan, berani kamu menampar pacarku. Dia ini orang penting di toko Haldia. Pacar? Sayang, akhirnya kamu di sini. Kamu harus menolongku. Mereka yang menamparku. Aku cuma hancurin batu tiruan mereka. Mereka menamparku sampai mukaku bengkak gini. Telepon polisi sekarang. Aku ingin mereka semua ditangkap. Kamu yang merusak ini semua. Dasar bodoh. Ini Pak Harun. Minta maaf. Pak Harun? Bodoh. Dia kepala grup Jensen, namanya Pak Harun. Pria terkaya di kota ini. Pria terkaya di kota ini? Nggak cuma memukulku. Hadiahku juga kamu hancurkan. Kado untuk Nona Yumi. Harganya puluhan miliar. Kamu nggak akan bisa beli ini. Nggak cuma memukulku. Hadiahku juga kamu hancurkan. Kado untuk Nona Yumi. Harganya puluhan miliar. Kamu nggak akan bisa beli ini. Nona Yumi? Kado untuk dia? Nampaknya kalian nggak tahu seberapa serius urusan ini. Nona Yumi satu-satunya pewaris dari grup Kurniawan. Dan Pak Tua yang mengenakan jam tangan palsu ini kepala dari grup Kurniawan. Beliau itu Bapak Ferry. Kamu beneran kepala grup Kurniawan? Gimana dengan Yumi? Berarti aku bisa jadi menantu kepala grup Kurniawan. Anakku. Dia beneran kepala grup Kurniawan. Berarti Leon pasti nggak mau sama aku. Nggak mungkin, dia nggak boleh meninggalkanku. Leon, jangan dengerin mereka. Meskipun dia pewaris, terus kenapa? Dia anggap kamu seperti maling. Dia cuma peduli soal uang, bukan kamu. Dia ini wanita yang perhitungan, dia nggak tulus. Kamu nggak bisa sama dia. Jangan pernah merendahkan putriku. Kamu berani kamu. Buka wajahmu.
Yumi, gimana rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kerugian hari ini saja cukup untuk membuat mereka membusuk di penjara. Yumi, gimana rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kerugian hari ini saja cukup untuk membuat mereka membusuk di penjara. Yumi, tolong ampuni aku. Ini bukan salahku. Salahkan Leon. Dia yang menghasut semuanya. Dia yang memulai ini semua. Bukan salahku. Dasar jalan! Jangan begitu. Leon kan teman baikmu, teman hidup, ingat? Hubungan yang melampaui apapun, tanggunglah akibatnya. Ganti rugi semuanya, mungkin akan kulepasin. Tapi kalau enggak, siap-siap saja membusuk di penjara. Yumi, sayang, aku salah. Aku nggak akan mengulanginya lagi. Ayo kita mulai semuanya dari awal. Kita punya bayi lagi. Aku janji aku nggak akan ketipu lagi. Aku mohon. Angkat kepalamu. Sejak aku keluar dari IGD, dari saat aku kehilangan bayiku, urusan kita sudah selesai. Pecundang berpikiran sempit yang gak punya masa depan sepertimu gak pantas bersamaku. Ayah, biarkan pengacara perusahaan yang mengurus ini. Soal Leon, lepaskan saja dia demi orang tuanya. Kalau Yohana, dia harus membayar akibatnya. Oke. Asisten Janu, urus dia. Tiap uang yang hilang hari ini harus dibayar lunas. Tiap uang yang hilang hari ini harus dibayar lunas. Kalau enggak, pastikan dia di penjara. Baik. Selesai sudah. Ayo. Juga, adakan rapat direksi. Bilang, putriku kembali. Baik. Ayah, soal sebelumnya aku yang salah. Nggak apa-apa. Pelajaran untukmu. Oh iya, di dalam kartu ini ada entah berapa miliar. Pakai aja buatmu. Istirahat yang banyak ya. Terus bersiaplah untuk kembali ke perusahaan. Ambil alih bisnis keluarga. Kembali ke perusahaan? Iyalah. Grup Kurniawan itu besar. Nanti kamu yang mengurusnya. Tapi aku belum paham soal bisnisnya. Nanti juga paham. Soal kamu mulai dari mana, nanti kita bahas pas sudah di kantor. Aku nggak ngerepotin. Ngerepotin? Seluruh grup ini punyamu. Mereka pasti senang kalau ada kamu. Kamu nggak lagi mikirin dia kan? Kamu nggak lagi mikirin dia kan? Enggak. Aku siap kembali. Baguslah. Putriku luar biasa. Kedepannya, kamu pasti akan bertemu orang yang sebaik kamu. Ayo jalan. Karena pewaris sudah kembali, sebaiknya dia di pusat saja. Itu cara tercepat untuk belajar. Benar.
Kalau di sini, dia bisa melihat tiap departemen dan cepat kuasai bisnis ini. Putriku, gimana? Aku mau keluar kantor pusat. Aku mau keluar kantor pusat. Keluar? Nggak nyangka Aku malah kirain ingin kamu lagi keluar, keluar. Rino. Kenapa begitu? Aku mau mulai dari bawah, biar paham situasi pekerja kita. Dengan begitu, aku bisa jadi manajer yang kompeten. Aku sudah bertahun-tahun bekerja di bawah. Seringkali aku sadar, konflik antar pekerja dan manajer itu nggak natural. Karena manajer nggak paham kenyataan di lapangan. Tahu gimana semuanya dijalankan dan fakta lapangan. Dengan begitu, aku paham seluk-beluk perusahaan ini. Kalau enggak, cuma kasih perintah dari kantor, nggak akan ada hasilnya. Yumi, poinmu bagus. Tapi, nggak bisa begitu. Kamu akan jadi kepala cabang Haldia. Soal kerja di lapangan, kamu yang mengatur. Soal kerja di lapangan, kamu yang mengatur. Kalau tanganmu nggak punya kuasa, kalaupun ada masalah dan kamu gagal, ayah kasih 1 tahun. Kalau nggak bisa penuhi ekspektasi ayah, atau kamu gagal, kamu harus balik dan belajar denganku. Ayah belum terlalu tua, masih bisa melindungimu dari badai. Cukup sekian, rapat selesai. Nona Yumi, Gimana? asesmennya sudah selesai. Kerugian mencapai 150 miliar. Pengadilan menerima kasusnya. Kalaupun dia menjual semua asetnya, hukumannya lebih dari 50 tahun. Dia bakal habiskan sisa hidupnya di penjara. Leon gimana? Sesuai perintah Nona. Karena orang tuanya baik padanya. Sesuai perintah Nona. Karena orang tuanya baik padanya. Kami nggak mengajukan tuntutan. Melepas dia bakal bantu citra Yumi di dalam perusahaan. Bagi karyawan, dia akan dilihat sebagai sosok pemaaf. Itu akan kasih kesan yang bagus. Tapi kalau begitu, bukannya mereka akan ngelunjak? Yohana lah yang menjadi contoh. Kita perjelas ke semua orang. Pemaaf pun ada batasnya. Gak akan ada yang berani. Berita terkini, Yumi, satu-satunya pewaris grup Kurniawan, menjadi kepala baru di cabang Haldia. Selesai. Semuanya selesai. Jabatan baru ini akan menentukan masa depan seluruh grup Kurniawan. Kami berharap Nona Yumi dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi kota. Kami berharap Nona Yumi dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi kota. Yumi nggak pergi dari Haldia. Dia cuma butuh cara buat jaga harga diri. Aku paham. Halo semuanya. Aku mantan suami dari Yumi, pewaris dari grup Kurniawan. Namaku Leon. Yumi dan aku sudah menikah 3 tahun. Dan dia bahkan sempat hamil. Tapi supaya dia bisa balik ke grup Kurniawan, atas perintah ayahnya, dia mengaborsi bayi kami yang berusia 10 bulan. Astaga, ini gila banget. Aborsi, itu pembunuhan. Pembunuh? Tega sekali mereka. Sampah. Mereka berdua kejam sekali. Bapaknya saja begitu. Gimana anak dan perusahaannya? Lihat ini. Nona, denganmu bergabung di cabang kami, kepercayaan klien kita meningkat drastis. Nona, denganmu bergabung di cabang kami, kepercayaan klien kita meningkat drastis. Benar, kita terlibat di banyak industri. Kepercayaan akan meningkatkan peluang perusahaan. Benar. Mereka peduli soal produknya, bukan aku. Aku nggak sepenting itu. Nona, ada masalah. Di media sosial, tekanan publik meningkat. Ada apa? Ada tuduhan soal aborsi kandungan demi kembali ke perusahaan. Bahkan, perceraiannya juga dibahas. Nggak mungkin. Leon nggak mungkin begini. Mana videonya?
Keluargaku sangat peduli padanya. Kami bahkan membiayai berobat dia di rumah sakit terbaik di Haldia. Tapi gak kusangka demi harta dan kekayaan, dia mengaborsi anak kami yang berusia 10 bulan. Cuma karena kami miskin dan gak sebanding. Cuma karena kami miskin dan gak sebanding. Cuma karena keluarganya elit, ayahnya bisa bikin keributan di sana. Dan langsung bawa dia pergi. Siaran langsung ini nggak untuk menyerang atau menghina seseorang. Aku cuma mau keadilan untukku dan keluargaku. Dan keadilan untuk anakku yang gak sempat melihat dunia. Dia kejam sekali. Bos keji seperti itu produknya pasti sampah. Boikot mereka. Dampaknya pada perusahaan sangat besar. Gimana ini? Benar. Ini bencana yang sangat besar. Bisa-bisa ganggu stabilitas kantor pusat. Semuanya keluar. Aku urus ini. Apa? Yumi, aku tahu aku salah. Ayo balikan, oke? Aku tahu kamu masih menyukaiku. Kan? Bayinya memang gak ada. Tapi kita bisa bikin lagi. Iya kan? Kamu harus percaya padaku. Kali ini, aku janji Gak akan dimanipulasi lagi. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Sudah? Demi orang tuamu, Aku mengampunimu. tolong klarifikasi. Atau enggak, tanggung akibatnya. Kamu lihat berita kan? kamu harus tahu berapa Kerugian perusahaan gara-gara ini. Aku gak mengancammu kok. Aku cuma gak bisa buang kenangan kita. kita yang dulu. Cukup janji mau balikan sama aku. Dan aku akan lakuin apapun untuk menekan rumor ini. Dan aku akan lakuin apapun untuk menekan rumor ini. Gimana? Aku sudah baik padamu. Yumi, kita pasti akan balikan. Gimana kamu mengatasi ini? Aku sudah kasih kesempatan. Dia yang ngelunjak. Aku nggak akan mundur. Ragu-ragu, itu akar masalah. Bagus. Biar ayah yang urus sisanya. Oke. Minta tim hukum, simpan bukti-bukti, dan kumpulkan info. Panggil humas buat bantah rumor itu. Dan tangkap dia. Baik. Leon, ada apa ini? Ibu, ayah, kalian melihatnya? Sekarang semua orang memihakku. Kalau Yumi mau namanya bersih, dia harus datang kepadaku. Leon ini akan menghancurkan dia. Keluarga dia itu kan kaya raya. Anak kami akan jadi yang terkaya berikutnya. Dia nggak bisa menceraikanku. Leon, kamu sudah keterlaluan. Aku nggak terima. Leon ini ilegal. Kamu sadar nggak? Terus kenapa? Kami 3 tahun menikah. Dia mau lakuin apa? Mana mungkin dia telepon polisi? Lihat kan? Itu dia. Itu Yumi yang berubah pikirannya. Siap-siap aja. Hidup enak habis ini. Hah? Polisi, ini orangnya. Silakan ikuti kami. Kenapa kalian menangkapku? Aku ini suami dari pewaris grup Kurniawan. Suami Nona Yumi. Heh. Ini bukti yang kami kumpulkan. Ini bukti yang kami kumpulkan. Menunjukkan bahwa kamu menyebar hoaks dan memalsukan dokumen, serta menghasut kejahatan cyber. Di mana Yumi? Di mana dia? Gak bisa seperti ini. Leon! Diam dan ikuti saja kami. Leon! Leon!
Leonia. Siapa kamu? Kamu ini siapa? Jangan! Kamu nggak perlu tahu aku siapa. Yang perlu kamu tahu, selama sisa hidupmu, kamu akan menembus atas semua kesalahanmu.